Penilaian Posyandu dalam rangka pemberian penghargaan partisipasi masyarakat oleh Dinas Kesehatan, TPPKK Kabupaten dan tim digelar di wilayah Distrik Wania Posyandu Narani dan Posyandu Bintang Timur Kelurahan Kamorojaya pada Kamis, 24 Oktober 2024. Penilaian Posyandu dalam rangka pemberian penghargaan partisipasi masyarakat yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika sebagai salah satu syarat standar Posyandu, di mana penilaian secara independen dilakukan tim Dinas Kesehatan Mimika, TPPKK Kabupaten Mimika terkait infrastruktur, keaktifan jumlah kader, cakupan pelayanan ibu hamil, akseptor KB, imunisasi dan lainnya. Dikatakannya, Posyandu merupakan representasi dari upaya kesehatan berbasis masyarakat. Dirinya mengapresiasi penggiat Posyandu di Mimika, di mana penggiat Posyandu bergerak sendiri dan memakai dana pribadi. Dikatakannya pelayanan Posyandu sesuai dengan Permendagri bukan saja mengurus kesehatan, namun ada 3 isu yang harus diterapkan yaitu pendidikan, sosial dan kesehatan, di mana kolaborasi lintas OPD harus dilakukan dalam pelayanan Posyandu. Dikatakannya generasi saat ini semua merupakan hasil dari Posyandu. Dirinya berharap seluruh masyarakat yang memiliki bayi balita, remaja dan lansia bisa datang ke Posyandu untuk mendapatkan edukasi serta pelayanan kesehatan. Dikatakan Kapuswania Marliana Tarupono, Puskesmas Wania hanya melakukan pendampingan Posyandu, persiapan telah dilakukan oleh kelurahan dan distrik, Puskesmas Wania bertugas melakukan pelatihan kader Posyandu dan malaria serta melakukan pengobatan massal. Sementara itu Kepala Distrik Wania Matius Sedan, untuk kader Posyandu insentif diberikan oleh Distrik Wania sebesar Rp300.000 sesuai anggaran distrik. Dirinya berharap ke depan adanya tambahan honor bagi kader yang ada. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri bukan saja mengurus kesehatan. Ada 3 isu yang ada harus di Posyandu. Yang pertama pendidikan, yang kedua sosial, yang ketiga adalah kesehatan. Kalau kita lihat yang datang di sini ibu, ada yang pendidikan tinggi, ada yang pendidikan rendah. Yang datang ke sini itu ada orang rata-rata mereka yang tidak mampu, yang mungkin tidak punya, mereka bukan sebagai penerima PKH atau tidak punya BPJS, itu fungsinya sosial. Mungkin mereka tidak punya rumah. Kesehatan ya kami cuma di meja 5 untuk memberikan layanan imunisasi. Jadi sebenarnya ini terpadu, tapi saya pikir ke depan pasti kami antar OPD kita akan berkolaborasi untuk melengkapi hal-hal yang ada di Posyandu. Yang kami nilai hari ini dalam itu pilih sebagai salah satu syarat standar Posyandu. Tidak hanya sarana prasarana yang ada, tapi juga tenaga yang ada. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Mimika bahwa Posyandu kami menilai Posyandu itu pada strata apa. Kita berharap dari 192 Posyandu yang ada di Kabupaten Mimika semuanya itu harus sudah ada di Mandiri. Tapi fakta pada data kami hanya sekitar 2-3 Posyandu saja yang mandiri. Sisanya itu semua adalah pratama. Padahal Kabupaten Mimika ini kan maju. Tapi tidak ada kata terlambat karena regenerasi manusia ke depan terus bertambah. Hari ini harus kita menyiapkan fondasi untuk 20 tahun ke depan. Artinya dirinya komitmen untuk mendukung kegiatan. Saya pikir ini tanggung jawabnya Pemda. Kami bagian daripada perangkat daerah Kabupaten Mimika sebagai bentuk kolaborasi untuk memberikan pelayanan hak kepada anak balita, bayi dan juga ibu hamil. Itu struktur. Indikator yang kedua keaktifan Posyandu, jumlah kader, kemudian cakupan pelayanan ibu hamil, akseptor KB, imunisasi, kemudian dengan apa lagi? Bayi balita ya. Jadi kira-kira ada 5 komponen atau 5 parameter yang kami nilai. Dan penilaian ini independen. Yang pertama, dalam struktur organisasi kader ini ada atau tidak? Yang menandatangani struktur organisasi Posyandu itu apakah lurah, apakah distrik? Karena di dalam Permendagri 54 tahun 2011 dan juga ada di tahun 2019 yang membina Posyandu itu adalah kelompok operasional Posyandu. Di tingkat kabupaten adalah Sekda, di tingkat distrik adalah lurah, kepala distrik, dan kampung sama kelurahan adalah kepala kampung. Kami sudah punya sudah punya SK Bupati terkait dengan Pokjanal. Posyandu ini adalah sebenarnya transformasi pelayanan kesehatan ini sudah nanas, menyiapkan Indonesia Emas tahun 2045. Sehingga dan salah satu pelayanan Posyandu yang ditransformasikan adalah pelayanan bukan cuma untuk ibu hamil dan bayi balita, tapi juga ada pelayanan bagi lansia, bagi remaja usia produktif. Dan saya pikir hari ini sudah bagus sekali. Kemudian sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua TPPKK Kabupaten bahwa pelaksanaannya mulai hari ini tanggal
tanggal 23 Oktober atau tanggal 5 November. Diumumkan nanti tanggal 12 November pada saat Hari Kesehatan Nasional. Dan kita berkolaborasi dari TPPKK Kabupaten, kemudian distrik sama kelurahan, ditambah dengan teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami dari Dinas Kesehatan dan juga kader-kader dan juga teman-teman media yang sudah meliputi. Pertama ya, jadi kita harapkan dia akan mengalami peningkatan strata menjadi mandiri. Dan ini kan hubungannya dengan anak-anak kita ya, anak balita kita. Kita mau bahwa anak-anak balita kita di Kabupaten Mimika itu menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, sehingga bisa menjadi pemimpin, nantinya menjadi pemimpin Kabupaten Mimika. Dan itu kegiatan kita semua, baik dari Dinas Kesehatan, dari PKK, baik kabupaten maupun distrik dan kelurahan, kita bisa berkolaborasi semua bagaimana kita menuntaskan segala persoalan yang menyangkut anak-anak kita, terutama masalah stunting, masalah gizi buruk dan lain-lain. Kegiatannya dari kapan? Kegiatannya dari tanggal? Oh ya, ini penilaian untuk 14 posyandu di 6 distrik ya.